Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas ringkasan mengenai pembelajaran, yaitu pembelajaran yang ketiga dan keempat, tema 4 subtema 1 ya. Lihat halamannya, boleh kalian baca terlebih dahulu pembelajaran ketiga dan keempatnya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Materi yang akan dibahas mengenai ringkasan pembelajaran yang ketiga ini yaitu ada 3 ya poinnya. Yang pertama mengenai interaksi sosial, yang kedua mengungkapkan isi pantun, yang terakhir mencontohkan sikap tanggung jawab. Nah, di sini kita mulai terlebih dahulu mengenai interaksi sosial. Interaksi itu apa sih? Yaitu hubungan satu dengan yang lainnya, itu namanya interaksi ya. Kalau sosial adalah keadaan di mana kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itu contohnya makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan yang lainnya, itu namanya makhluk sosial ya. Nah, di sini contoh dari interaksi sosial adalah misalkan di dalam bermasyarakat, yaitu kerjasama. Nah, kerjasama ini yaitu kegiatan dalam masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, contoh kerjasama di lingkungan masyarakat ini ada beberapa poin. Di sini kalian bisa dilihat, disimak. Contohnya yang pertama kerja bakti atau gotong royong ya. Ini biasanya kita lakukan contoh kerja bakti di hari Minggu membersihkan selokan. Kerja bakti membersihkan rerumputan di halaman masjid atau yang lainnya. Yang kedua, membantu hajatan. Nah, ini juga merupakan contoh interaksi sosial ya, di dalam masyarakat, yaitu ketika ada yang tetangga masyarakat yang sedang mengadakan acara hajatan, kita membantunya, gotong royong membantunya, baik membantu di dapur, memasak hajatan ya, ataupun mendirikan tenda dan yang lainnya. Yang ketiganya takziah, yaitu memberi ucapan duka cita atau memberi dukungan semangat kepada keluarga yang sedang dirundung duka tersebut. Banyak caranya, misalnya kita mendoakannya ataupun kita bisa membantunya, misalnya dengan memberikan sedekah atau hadiah kepada yang ditinggalkannya. Nah, itu merupakan contoh interaksi sosial. Kerjasama artinya gotong royong membantunya. Yang seterusnya yaitu membesuk orang sakit ya. Nah, menengok ketika ada satu masyarakat atau tetangga yang sakit, kita menengoknya, memberikan semangat untuk supaya cepat sembuh, dan yang lainnya. Terakhir di sini contohnya tolong menolong dalam kebaikan. Nah, poin-poin yang 1 sampai 4 itu merupakan kesimpulan atau contoh-contoh dari tolong menolong dalam kebaikan ya. Semuanya itu adalah salah satu cara atau bentuk di dalam tolong menolong dalam kebaikan. Nah, selanjutnya kalian buka kembali pantun ya. Ini materi tadi kita mengungkapkan isi pantun. Nah, di sini ada contoh pantun nih, kalian simak. Mak Yani menawar harga saat membeli bunga melati. Kesehatan harus dijaga agar tidak menyesal di hari nanti. Nih, kalian harus mengetahui nih mana sampirannya
dan mana isinya. Sampiran itu 2 baris pertama awal dari pantun ya. Kalau isi yaitu 2 baris terakhir dari pantun, ketiga dan keempat barisnya. Kemudian ada yang namanya apalagi sajaknya itu bentuknya apa, ABAB atau AABB. Nah di sini berarti sajaknya yaitu A, B, A, B. A itu mak yamin menawar harga. Nah samanya dengan kesehatan harus dijaga, berarti A, B, A, B. Ada lagi yang namanya bait. Satu bait itu artinya satu pantun yang terdiri dari sampiran dan isi. Nah itu baitnya, berarti ini satu bait dari 4 baris ini. Juga jumlah suku kata ada berapa? Ma, ya, mi, menawar, bunga ada 8. Saat membeli bunga melati ada berapa tuh? Saat membeli bunga melati 10, berarti yang baris pertama 8, yang keduanya 10. Sama ketiga dan keempatnya juga 8 dan 10. Nah itu ya, jangan lupa. Berarti di sini baitnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalian baca. Nah, kemudian nanti latihannya ya. Yang terakhir mengenai tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Yaitu dalam pelajaran yang lalu kita sudah bahas, dimana salah satu hal yang harus kita penuhi di dalam menjalankan kewajiban, nah itu adalah tanggung jawab ya. Di sini ada contohnya, tanggung jawab warga negara. Silahkan dibaca. Nah itu ringkasan dari pembelajaran yang ketiga. Mari kita buka pembelajaran yang keempat selanjutnya. Di sini materinya yaitu jenis-jenis pantun, makna tanggung jawab, dan interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, di sini boleh kalian baca jenis-jenis pantun ya. Dicontohkan di sini ada 3 jenis pantun. Di sini ada nih. Ada yang namanya pantun anak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, jenis pantun ini dilihat dari berdasarkan usianya ya. Ada lagi berdasarkan isinya atau maknanya itu jenis pantun. Contoh, pantun nasihat. Ada lagi yang namanya pantun jenaka. Ada lagi yang namanya pantun teka-teki. Atau ada lagi jenis pantun kiasan. Nah itu semua merupakan jenis-jenis pantun, yaitu bisa berdasarkan usia ataupun makna isinya ya. Itu mengenai jenis-jenis pantun. Boleh kalian baca tuh pantun-pantunnya, kemudian kalian pahami di dalam isi pantun tersebut. Lanjut kita ke makna tanggung jawab. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa tanggung jawab itu adalah salah satu hal di mana kita harus memenuhi apa yang ada di dalam kewajiban. Nah itu. Jadi ketika kita melaksanakan kewajiban, maka kewajiban itu harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Harus dipenuhi ya. Nah, itu namanya tanggung jawab. Di sini ada contoh mengenai tanggung jawab di dalam kegiatan sosial. Kerja bakti membersihkan jalan setiap minggu. Nah, kerja baktinya itu adalah kewajiban. Nah, memenuhi atau mengerjakan aktivitas tersebut namanya tanggung jawab. Ada lagi pertemuan warga setiap bulan. Nah, pertemuan warganya atau rapatnya itu namanya kewajiban. Tapi ketika kita datang memenuhi undangan tersebut, maka itu namanya tanggung jawab. Dan seterusnya, posyandu, ronda nih, kewajibannya kita itu melaksanakan ronda. Nah, ketika kita melaksanakan ronda tersebut dengan baik, nah, itu namanya tanggung jawab. Dan seterusnya. Itu merupakan makna tanggung jawab ya. Ada lagi interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Nah,
di sini ada banyak contohnya. Interaksi itu adalah suatu hubungan dengan yang lainnya. Nah, di sini ada dalam kegiatan sosial. Artinya dalam kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan masyarakat. Contohnya di sini ada namanya bakti sosial. Itu merupakan interaksi yang terjadi di masyarakat. Ada lagi namanya pemeriksaan kesehatan, ya, puskesmas, posyandu, dan yang lainnya. Sekolah gratis untuk anak jalanan, itu juga merupakan interaksi kegiatan sosial. Ada lagi yang namanya interaksi dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini contohnya ada nih. Kegiatan pertanian. Nah, ini merupakan interaksi dalam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan bercocok tanam ataupun panen, ya, kerjasama untuk menuai hasil panennya. Ada lagi kegiatan perdagangan. Nah, adanya pembeli dan penjual sedang berinteraksi, itu namanya interaksi dalam kegiatan ekonomi. Ada lagi kegiatan konsumsi. Nah, ini kegiatan memasak, ya, konsumsi contohnya. Ada lagi interaksi dalam kegiatan budaya. Nah, ini dalam kegiatan budaya yaitu berkaitan dengan seni, tari, musik, drama, kerajinan. Nah, itu merupakan interaksi dalam kegiatan budaya. Contohnya di dalam pertunjukan wayang. Nah, ini merupakan contoh interaksi dalam kegiatan budaya. Ada lagi parade budaya, festival, ya, pameran lukisan, dan yang lainnya. Nah, itu merupakan contoh-contoh interaksi dalam kegiatan masyarakat atau kegiatan sosial, baik kegiatan sosial, kegiatan ekonomi maupun budaya. Nah, itu ringkasan dari pembelajaran 3 dan 4, ya. Untuk evaluasi, kalian kerjakan halaman 27 nomor 1 sampai 5 saja, ya. Nah, nomor 1 sampai 5, dan halaman 39 nomor 1 sampai 5 juga. Jadi 2 tuh evaluasinya pembelajaran 3 dan 4. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.